teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rida Farida. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman atas apa yang saya pahami tentang informasi-informasi yang sering lewat di beranda media sosial saya. Salah satunya adalah informasi tentang deep learning, di mana deep learning ini adalah rencana dari pemerintah untuk digunakan sebagai panduan atau pondasi yang disebut dengan kurikulum yang akan digunakan di tahun ajaran berikutnya. Nah, apa sih yang teman-teman pikirkan tentang deep learning? Kalau yang saya pahami, yang saya pelajari dari beberapa referensi, deep learning itu secara bahasanya ya terjemah ke dalam bahasa Indonesianya adalah pembelajaran secara mendalam. Di mana pembelajaran secara mendalam itu adalah pembelajaran yang memiliki tujuan yang belajar itu harus mempunyai makna. Nah, makanya di deep learning yang akan digunakan di tahun ajaran baru itu ada 3 pendekatan, yaitu meaningful learning, kemudian mindful learning, dan joyful learning. Nah, dalam deep learning ini memang kita mengajarkan kepada anak-anak belajar itu harus dapat mengasah logika kita, mind kita gitu. Jadi anak-anak terbiasa untuk berpikir kritis, kemudian berpikir sistematis, kemudian terstruktur, sehingga anak-anak dari hasil belajar itu bisa menjadi seseorang yang problem solver. Kemudian yang kedua adalah meaningful learning. Nah, meaningful learning itu anak-anak belajar dari sesuatu, dari materi yang dia pelajari, sehingga apa yang dia pelajari itu memiliki makna gitu. Jadi kalau misalnya saya belajar matematika, ini ada alasannya kenapa saya harus belajar matematika. Ya mungkin karena saya supaya bisa menghitung angka yang lebih banyak, lebih besar. Kemudian kita bisa memprediksi, menghitung luas bangunan dan lain sebagainya. Jadi mereka belajar itu tahu meaningnya tuh belajar ini untuk apa. Jadi alasan belajar ini untuk apa. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah joyful learning. Nah, joyful learning itu kita guru atau pendidik harus mampu untuk meningkatkan keberminatan anak. Nah, ketika anak sudah tumbuh minatnya, maka anak juga bisa mempunyai jalan sendiri untuk mempelajari apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, pembelajaran yang menyenangkan itu dapat menunjang keberhasilan dalam pembelajaran tersebut. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru bagaimana mencari strategi supaya pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu. Nah, kemudian dari deep learning ini mungkin nanti diturunkan ke bawahnya itu adalah salah satunya pendukungnya adalah critical thinking skill, kemudian thinking skill. Nah, seperti itu. Ya, saya ingin mengambil dari computational thinking skill, di mana yang saya pelajari computational thinking skill ini sangat mendukung dengan deep learning ini. Dalam computational thinking skill, kita mengenal 4 unsur pembentuknya. Yang pertama adalah decomposition atau dekonstruksi, kemudian pattern recognition atau mengenal pola, dan yang ketiga adalah abstraksi, keempat adalah mengenal algoritma. Demikian deep learning yang saya pahami ya. Artinya mungkin teman-teman ada yang bisa melengkapi atau lebih luas pemahamannya dibanding saya. Tapi seperti inilah yang saya pahami saat ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memahami tentang deep learning ini supaya kita lebih tahu bagaimana atau strategi apa yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum adalah pondasi dan guru adalah arsitekturnya. Apa yang harus dilakukan seorang arsitektur?
tingkatkan kompetensi diri, terus semangat untuk belajar, dan biasakan melakukan pembelajaran yang bermakna. Guru hebat, negara kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.